Mari kita sama-sama lanjutkan. Saudara masih bisa terima firman Tuhan, amin? Amin. Saudara, saya akan melanjutkan. Setiap saudara harus tahu posisimu di hadapan Tuhan. Saudara, kalau engkau ini tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu posisimu, mau diupdate kayak apapun, saudara pasti gak akan bisa. Contohnya apa? Saudara bisa bayangkan kalau talenan, saudara yang punya talenan di rumah, mau jadi iPad. Mungkin mirip, bentuknya mungkin mirip, tipisnya sama, tapi mau diupdate kayak apapun, talenan tugasnya untuk apa? Untuk menempat, untuk meniris, dan untuk memotong, saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau iPad memutuskan update untuk menjadi talenan, itu lebih kacau lagi, saudara. Makanya hari ini saya mau ajak untuk setiap saudara mengenal, setiap saudara tahu posisimu masing-masing, melanjutkan dari pendaftaran ke Sion yang berantakan ini, saudara. Karena tadi Bu Iin memulai dengan kita pendaftaran panggilan untuk ke Sion. Dan tentara dari Mahanaim hanya 50 orang, saudara. Rajanya 300, imamnya ratusan, pilarnya banyak, tentaranya sedikit. Tiba-tiba setelah Bu Iin sharing, ada orang mendatangi saya dan katakan, "Pak, jangan kasih tahu ya Pak, tapi katanya orang capek disuruh-suruh Pak. Jadi pada gak mau jadi tentara Pak." Saya berkata, makanya kita harus apa? On position. Efesus 4 ayat yang ke-11. Saudara, di Alkitab ditulis seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan apa? Para pengajar-pengajar. Saudara, di awal saudara ini sudah ada 5 jawatan. Saudara, ada yang dipanggil untuk engkau menjadi rasul, berjalan dengan mujizat, berjalan dengan kesembuhan. Seperti yang tadi Pak Leo saksikan. Dia menyampaikan Injil dan orang-orang kanker sembuh, pelepasan terjadi. Itu tugas para rasul, saudara. Ada pemberita Injil. Mungkin saya bisa katakan semua tim kita yang sedang ada di Bangladesh. Mereka yang sedang menyampaikan Injil kebenaran kepada orang-orang Bangladesh. Ada gembala-gembala seperti Pak Fendi yang setiap minggu mau ada acara apapun hari Sabtu, Minggu beliau akan muncul lagi di gereja menggembalakan domba-domba. Dan ada pengajar-pengajar. Saya rasa di Mahanaim sangat penuh dengan pengajar-pengajar. Bukan hanya guru-guru, tetapi saya lihat ada pengajar-pengajar rohani yang mengajar dengan sangat ilahi, saudara. Tapi yang saudara harus mengerti, saudara baca koma untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa? Pelayanan bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Saudara, saya ini pernah nanya ke almarhum Pak Petrus Agung. Pak, Papi, kenapa harus ada 6 panggilan, 7 panggilan? Padahal di Alkitab adanya 5 jawatan. Dan Pak Agung menjawab seperti ini, karena 5 jawatan itu dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Sedangkan seluruh dunia lebih daripada tubuh Kristus, mereka juga butuh saudara dan saya. Saudara, saya ulang, 5 jawatan, penginjil, pemberita Injil, pengajar, gembala, itu untuk tubuh Kristus. Untuk orang-orang yang ada di dalam pelayanan. Tetapi kita butuh ada orang-orang yang keluar dari tembok gereja ini, saudara. Dari tembok Mahanaim. Makanya di Alkitab ditulis di kitab Wahyu, ada a city without walls. Ada sebuah kota yang gak ada temboknya. Kami kemarin rapat, saudara, dengan Hananeel, dengan penari-penari Hananeel. Saya katakan nabung untuk jubah itu penting. Nabung untuk alat baru itu penting. Tapi kita pernah gak mikirin untuk semua keperluan jemaat atau pemuritan kita di luar dari tembok gereja. Sekolah mereka, pacar mereka, kuliah mereka. Kendaraan mereka. Saudara, saya baru sadar, saya baru tahu. Bahkan di Hananeel, yang selama ini saya berpikir Hananeel isinya orang-orang kaya, raja-raja di Hananeel semua. Tapi waktu kami cek, ternyata berapa banyak orang tuanya kena PHK. Sampai hari ini belum dapat pekerjaan. Berapa banyak mereka putus sekolah karena gak bisa bayar. Ini Hananeel, saudara. Saya belum ngomong Mahanaim. Dan saya katakan, ini kalau kita hanya fokus dengan pelayanan dan tembok gereja, kita gak mungkin bisa menyelamatkan seluruh dunia.
Karena saya katakan itu awalnya dari Pak Fendi. Dan saya katakan kita harus benar-benar mulai take care mereka. Bukan cuma semua yang di gereja. Oh mereka udah baca Alkitab belum? Oh mereka udah bayar jubah belum? Oh mereka udah isi cawan belum? Tapi coba pikirkan mereka lulus kuliah apa? Mereka udah dapat pekerjaan atau belum? Mereka udah dapat jodoh atau belum? Jodohnya dari Tuhan atau bukan? Saudara, kami dapati ada beberapa yang dari Hananeel. Itu mereka menikah karena dari aplikasi. Mereka ketemu laki-lakinya dari aplikasi, memang sama-sama Kristen. Tapi ternyata laki-lakinya tidak memperbolehkan mereka untuk pelayanan. Beberapa bahkan dari agama lain. Dan sampai hari ini disantetin saudara, sama keluarganya. Karena mereka baru tahu ternyata keluarganya dari penyembah berhala saudara. Disantetin, tiba-tiba ketemu ada jimat, tiba-tiba ketemu di lemarinya ada kantong merah. Dan saya katakan kalau kita ini hanya fokus sama semua yang di dalam tembok gereja, kita gak akan bisa. Maka dari situlah Tuhan mendirikan ada 6-7 panggilan saudara. Saudara, kalau kita ini semua berdiri pada posisinya, Kisah Rasul 6 ayat 2-7, saudara bisa baca lengkapnya di rumah. Kalau saudara semua bisa berdiri pada posisimu, maka hasilnya apa? Resultnya apa? Kisah Rasul 6 ayat 2-7. Di ayat yang ke-7, di ayat yang kedua. Singkat cerita, hari itu seluruh rakyat atau seluruh murid merasa tidak puas. Kenapa mereka nggak puas? Mereka merasa mereka cuma ngomong sesuatu yang rohani. Saya rasa itu banyak ketidakpuasan yang ada di Mahanaim. Katanya makanan rohani mentok, makanan jiwanya nol. Oke? Saudara, hari itu kejadian yang sama terjadi di Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul 6 dikatakan hari itu mereka merasa tidak puas. Dan para rasul berkumpul, mereka memutuskan untuk memilih Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Untuk apa? Untuk menyediakan makanan bagi jemaat. Saudara nangkap ya? Biar para rasul tetap kebaktian, para rasul tetap berdoa, maka disiapkanlah Stefanus dan timnya untuk apa? Melakukan pelayanan meja. Tim hospitality lah kalau sekarang. Dan coba baca yang paling bawah, dan firman Allah semakin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, waktu engkau bisa tahu posisimu, engkau mungkin bukan pengkhotbah. Saya kemarin katakan, saudara di GWR, kalau kita ibadah seperti ini, mungkin yang datang 1.000 orang. Tapi khotbah yang direkam sama perempuan yang berdiri di tengah ini, sama tim soundman, sama semua tim editor, itu bisa sampai 10.000 itu bisa saudara. Minimal. Saudara bisa bayangkan pengkhotbahnya saya khotbah tanpa mic ya. Mungkin yang dengar cuma 300-400 orang, khotbah saya pendek karena capek. Tapi karena ada orang-orang yang on position. Saya bersyukur Wawan gak berkata, kok saya capek jadi soundman. Saya mau khotbah. Kalau Koko gak mau terima saya keluar dari Mahanaim. Puji Tuhan enggak. Dia puas, saudara lihat Wawan di tengah dengan tahtanya di situ. Dia duduk di sana, ini tahtaku. Saudara gak ada yang berani merebut tahtanya kan? Dia duduk di sana, dia adalah orang, saudara ya, saya mau katakan, soundman di Mahanaim itu banyak yang sudah resign. Kenapa? Gak tahan. Dengan semua tuntutan harus, yang tadi Pak Leo bilang ya, soundnya harus benar. Kalau kekencengan jemaat yang ngomel, kalau pelan, kalau suara keyboardnya gak kedengeran, pemimpin yang ngomel. Pilih mana saudara? Tapi Wawan ini, Wilfried dan semua timnya memutuskan tetap on position. Coba saudara bisa bayangkan, saya capek kok, saya mau jadi pemimpin panggilan supranatural. Wawan tiba-tiba di tengah tarian, dia maju ke tengah bawa tongkat. Nari gak bisa, penuh kamera kita langsung. Wawan berdiri di tengah. Tapi dia enggak. Aku secure dan aku on position. Di sini ada Bapak dan Ibu Ginting. Tiba-tiba mereka letih jadi donatur. Saya mau jadi WL. Saya mau gantiin Pak Leo. Pak Leo bayarin, saya KKR. Saya rasa gak jalan saudara KKR. Hadirat Tuhan mungkin saya rasa Pak Ginting tetap bisa ya. Tapi semua amburadul, kenapa? Gak pada tempatnya. Saudara, saya bersyukur, saya ini laki tulen ya.
Papa, ya jelas lah. Papa saya seorang manajer, dan saya ini punya dua role model di rumah. Papa saya dan mama saya. Kemarin saya khotbah di tempat papa saya ya, dan saya ingat ya papa saya itu kerjaan banyak sepabrik. Tapi yang paling membuat dia gundah gulana kalau ikan atau lobsternya bermasalah. Masalahnya banyak, tapi dia ini selalu punya tempat untuk apa? Untuk lobster dan semua yang lain. Nah, saya ini masih ingat saudara, waktu saya lebih muda dari sekarang, meskipun sekarang masih muda, saya ini pernah komplain dengan Bu Iin. Saya ini bilang ini, saya ini laki, saya ini dikasih pekerjaan yang terlalu banyak dan semua berbeda-beda. Saudara bisa bayangkan dari penari sampai khotbah, deklarasi, satpam, multimedia, itu dulu aja. Nggak usah ngomong GWR, nggak usah ngomong tanggung jawab yang lain, bangsa-bangsa nggak usah. Saudara bisa bayangkan saya sembari nari, dikasih mic suruh deklarasi. Kadang di saat yang sama, saya harus ngatur karena LED-nya nggak keluar. Di saat yang sama seperti hari ini, saya harus siapin khotbah. Saudara bisa bayangkan, dan hari itu saya berkata gini, saya ngomong, saya komplain, kalau saya diginikan terus, saya tidak mungkin maksimal. Karena saya berkata ini terlalu complicated, nggak nyambung. Dari media jadi ini, sebentar jadi satpam, sebentar saya harus jadi PIC penari, harus siapin alat dan lain sebagainya. Saya harus khotbah, saya baru pulang dari bangsa-bangsa, ada GWR, ada ini, ketemu pendeta, ketemu ini. Tapi saya bersyukur saya nggak pernah meletakkan tanggung jawab itu, saudara. Dan hari ini saya consider diri saya excel dalam hal itu semua. Siapa yang tadi lihat trailer 7 Sumpah? Boleh angkat tangan? Saya kerjakan dalam 1 jam. Tanya Bu Iin. Bu Iin tadi malam berkata, saya minta trailer. Saya cuman mikir gini, kalau saya kasih BMN, saya pasti kena amuk. Mungkin revisi jam 3 pagi dan mungkin hasilnya berantakan. Saya berkata, oke, guys, tolong anak-anak diajak main dulu. Aku mau kerja bentar aja. Dan dalam sekejap, selesai 1 jam saya kirim, Bu, revisi. Dikirim revisi, saya kirim lagi, saudara. Dalam 15 menit. Gak selesai sampai di situ. Hari ini siapin khotbah. Tadi pagi saya lupa, oh iya, saya ini nyiapin panggilan tetap 6 panggilan. Saya baru bikin 3. 3-nya kelupaan, saudara. 3-nya yang rame tadi yang dikatakan ya. Yang kelupaan yang kurang rame tadi. Saya bilang oke, lupa. Tadi pagi sembari siapin semuanya, saya nambah lagi, tolong PowerPoint-nya ditambahkan. Saudara, saya bersyukur semua beban. Dan saya tahu, saya ini bukan talenan. Saya iPad. OS-nya memang harus besar, baterainya harus besar, harus tahan sekian hari, layarnya harus besar. Karena akan ada tanggung jawab besar. Nah sekarang saudara, pertama engkau harus mengenal posisimu di mana. Saudara, saya selalu expect untuk Wawan ini bisa khotbah, bisa apa. Tapi dia harus tahu posisinya, dia sebagai pilar yang menopang di pelayanan. Maka dia update di situ. Saya rasa kalau dia update, dia bikin lagu, ngedit lebih cepat. Dia bisa soundman dengan lebih mahir. Saya rasa dia akan jadi soundman yang paling top di Mahanaim, saudara. Tapi saya berdoa yang pertama, saudara, engkau harus mengenal apa? Posisimu, saudara. Karena di Alkitab dikatakan, waktu para rasul, kok udah raja? Nah ini kurang on position ini BMN-nya. Masih kira secara rasul, Mbak? Nah, Kisah Rasul 6 ayat 2. Karena kalau mereka on position, yang pertama firman Allah makin tersebar. Jumlah murid makin banyak. Dan sejumlah besar imam, menurut saya bukan cuma imam, tapi pejabat-pejabat, orang-orang penting juga menyerahkan diri dan percaya. Jadi kalau saudara mau firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin banyak, punya pemuritan, berdirilah pada posisimu, saudara. Yang pertama, panggilan raja, saudara. Yesaya 45 ayat 17. Nah yang tadi Mbak. Oke. Saudara, saya ini ngelihat banyak orang mau masuk panggilan raja karena mau kaya. Selesai. Kenapa kamu masuk panggilan raja? Iya Pak, hidup saya miskin. Saya mau jadi raja Pak, mau nyuruh-nyuruh orang. Nah ini. Saya pernah tim raja kita bikin survei. Siapa yang di sini belum punya pekerjaan? Yang angkat tangan banyak. Lalu Pak Fendi bilang, ini raja tanpa kerajaan jadinya apa ini? Raja tapi gak punya istana.
Raja tapi belum punya pekerjaan. Wah, ini sama tugas kita berdoa. Singkat cerita saya buka lapangan pekerjaan. Tolong semua bikin CV, kita bikin pelatihan kerja, kita kirim ke orang-orang. Saudara tahu apakah dia mengumpulkan CV? Apakah dia masuk ke kelas? Tidak ada. Itu luar biasanya Mahanaim. Tapi apa tugas raja yang pertama? Mari baca sama-sama. Yesaya 45 ayat 17. Kalimat yang pertama 1, 2, 3. Ya. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian dan lain sebagainya. Pak Fendi share ini di Hancin. Saudara, tugas raja yang pertama bertanggung jawab atas korban. Kalau saudara baca di ayat yang ke-12, Yesaya 46 satu pasal selanjutnya. Maka waktu korban itu dinyalakan, orang harus membuka pintu gerbang timur atau pintu gerbang lawatan. Saudara sederhana, saudara mau jadi panggilan raja, tugasmu satu. Mempersiapkan korban supaya lawatan itu terjadi. Selesai. Raja itu bukan nyuruh-nyuruh orang, raja itu bukan supaya selirnya banyak. Raja bertugas untuk menyiapkan korban supaya pintu lawatan terbuka. Saudara, kalau ada raja, ada kelas raja dan engkau sudah enggak siap mempersiapkan korban, saya rasa panggilanmu sudah salah. Engkau sudah enggak on position lagi, saudara. Tugas raja yang pertama bukan nyuruh-nyuruh orang. Pada mulanya Tuhan menciptakan panggilan raja. Bukan untuk memperbudak rakyat. Tetapi untuk menyiapkan korban. Seperti Buin selalu katakan, orkestra Daud menyiapkan semua korban dari ujung sampai ke ujung. Itu bagian dari seorang raja. Kau menyiapkan korban, mungkin korbanmu, Pak, saya ini belum raja seperti Bapak yang mungkin bisa nabur dalam bentuk uang. Oke, gak apa-apa. Jadilah raja di cleaning service. Gosok semua tempat ini sampai bersih supaya hadirat Tuhan turun. Itu raja sejati. Raja sejati gak pernah didefine dari mahkota yang ada di atas kepalanya. Terbukti dari siapa? Raja Daud menari sampai celana dalamnya kelihatan. Dan dia tetap satu-satunya yang Tuhan katakan, Raja Daud. Saudara, raja bukan dari jam tangan mewah. Raja bukan dari bajunya yang paling mewah. Raja adalah orang yang paling siap mempersembahkan korban. Tujuannya satu, bukan dapat foto, bukan dapat tepuk tangan. Tapi supaya gerbang lawatan, pintu gerbang timur harus terbuka. Saudara, saya sungguh berdoa, engkau yang tahu, Pak, saya ini mungkin bukan soal duitnya. Oke? Raja bukan soal duitnya. Tapi seberapa engkau siap mempersembahkan korban. Dan hatimu mau berkata, Tuhan, asal pintu itu terbuka, Tuhan. 2, tentara. Saudara, Mahanaim ini harusnya DNA kita ini tentara, saudara. Daud seorang tentara sejati. Dia seorang pemimpin gembala ternak. Dia berkata gini, the Lord is my shepherd. Saya rasa shepherd ini penunjukan seorang tentara yang keren, saudara. Kenapa? Dia menjaga orang yang lemah. Kalau tentara dia tuh dibayar, dia digaji, menjaganya orang lain. Tapi kalau gembala, dia ini jaganya domba yang pasti gak ada sumbangsihnya ke gembalanya. Dan dikatakan apa tugas tentara? To feed, to guide, and to shield. Dia tugasnya untuk memberi makan, membimbing, dan jadi perisai. Saudara, saya masih ingat pada waktu Elion baru lahir ya, masih baby. Saya ajak nari. Elion ini saya akan ajak nari, begitu penari masuk banner, twirling dan lain sebagainya. Saya ini akan otomatis tutup tangan saya. Hari ini kebalik, saya memastikan tangan Elion tidak kena penari-penari yang lain. Dikaplokin, saudara. Hari ini kebalikan. Tapi saya bisa ngeliat gitu. Waktu saya itu memutuskan nuduk, itu tentara yang sejati. Saudara, tentara, ya ini makanya ya mungkin banyak yang mengundurkan diri ya. Tentara ini kau tugasnya adalah apa? Engkau ini harusnya, engkau yang menggendong, engkau yang menuntun, engkau yang menjaga orang lain. Menopang orang lain. Contoh paling sederhana di Mahanaim siapa? Ya Buiin lah. Saudara, kalau nggak ada duit, Mahanaim nggak ada PK, siapa yang menggendong? Buiin kok. Kalau penyembahan berat atau mungkin tarian berat, siapa yang kemudian memutuskan menggendong? Tentara kok, Ibuin kok.
Kalau sebuah negara ya patahkan dalam nama Tuhan Yesus kolaps. Siapa yang take over? Tentara kok. Saudara, hari ini kalau engkau seorang tentara, apakah engkau siap hidup bukan untuk dirimu lagi? Saudara, gembala itu senjatanya 2. 1 tongkat, 1 gada. Gada buat ngelawan singa, beruang. Tongkat buat narik domba, jangan kebalik. Saya rasa di Mahanaim kenapa banyak orang yang trauma masuk tentara, karena kebalik. Gadanya gebukin orang, tongkatnya narik-narikin jemaat lain. Nah, kebalik semua. Saudara, seharusnya apa? Tentara itu jadi tim yang paling mesra, paling solid. Kenapa? Kau hidup bukan buat orang lain. Bukan paling galak. Galaknya itu mah iblis. Contoh nih, kita kan setiap Sabtu kalau masuk kelas, di sini raja, di atas imam, di belakang tentara. Tentara duduknya paling rapih, saudara. Langsung duduk paling rapih, dan kita akan mulai sharing. Mulai saya lihat speaker mulai naik 1, keyboard naik 2, speaker dinaikin lagi, mic mulai dibawa, dan imam mulai pimpin penyembahan. Jeder pakai mic, suara Kak Imelda mulai keluar. Kami raja cuman lihat-lihatan, kita mau ngapain ini sekarang. Tapi saya selalu lihat tentara, saudara. Mereka itu punya Kak Olvi yang suaranya paling luar biasa. Tapi kalau mereka penyembahan, saudara, mereka tuh nunggu kita udah selesai. Kalau kita udah selesai, kita mulai doa, baru mereka mulai doa. Saya nggak tahu itu sadar, nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja. Tapi saya sangat jarang melihat mereka geber teriak-teriakan di saat kita yang atas dan bawah masih sharing. Harusnya tentara itu engkau tugasnya mendoakan orang lain, tolong orang lain paling banyak. Itu Mahanaim garis besar kan gitu. Kalau kita ada acara, siapa yang ngambil bagian paling berat? Ya pasti Mahanaim. Kita doa 24 jam, yang paling subuh siapa? Pasti Mahanaim. Itu DNA tentara sejati. Dia hidup untuk memberi makan, untuk membimbing, dan untuk melindungi orang lain. Harusnya ya panggilan tentara, engkau ini kalau kumpul, engkau akan ketawa-ketawa. Kenapa? Engkau tahu engkau tidak usah melindungi siapapun. Karena semua bisa melindungi dirinya. Tapi begitu kau keluar, tanya, gimana raja? Ada yang perlu didoain gak usahanya? Aku dolingin, gak usah minta bayaran. Kita pergi, kita dolingin sendiri. Itu harusnya tentara. Waktu kumpul, wah kalian bisa nyembah Tuhan, puji-pujian. Kenapa? Kalian tahu kalian tidak usah menjaga siapapun di sana. Semua bisa angkat pedang sendiri. Itu tentara, saudara. Tapi saya berdoa kita bisa kembali kepada tentara yang sesungguhnya. Amin. Imam, saya sedikit cepat. Imam, Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan jadi harta kesayangan-Ku dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ternyata rencana Tuhan yang sesungguhnya itu bukan cuma imam ceplak-ceplok, tapi sebuah kerajaan imam raksasa, saudara. Dan mereka memulai dari mana? Tugas imam yang sesungguhnya adalah mendengarkan firman dan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Imam itu bukan orang-orang, maaf ya, imam itu bukan orang-orang miskin yang gak bisa masuk raja, gak serajin tentara. Ya udah aku imam, doa aja deh. Itu bukan. Seharusnya panggilan imam, destinimu adalah sebuah kerajaan. Tugasmu apa? Tugasmu adalah mendengarkan firman, berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan tugasmu adalah mengingatkan para raja, mengingatkan para tentara. Ayo kita kembali kepada perjanjian yang pertama. Itu tugas para imam, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya keren. Ini tuh ada sebuah kingdom of priest yang kupisahkan. Saudara, saya bisa share panjang lebar kemarin di Hananel 2 sesi tentang ini. Tapi engkau adalah bukan orang-orang bukan orang-orang mepet yang gak diterima dunia, jadi masuknya full timer. Bukan. Anak-anak STT, anak-anak pemenang, bukan karena engkau gak bisa apply kuliah di mana-mana, jadinya engkau masuknya ke asrama pemenang dan masuknya ke STT. Engkau ini destinimu adalah apa? Sebuah kerajaan yang dipisahkan dari cara dunia. Saudara, saya mau kesaksian. Saudara, siapa yang dengar saya berapa minggu lalu, berapa hari lalu, saya share di tempat ini, saya diberkati Tuhan sampai gak tahu mau apa. Siapa yang dengar?
Itu doa hari Senin kalau nggak salah. Saya bilang saya ini diberkati Tuhan sampai waktu ada orang nanya saya nggak bisa jawab. Saudara, saya berpikir itu akan jadi puncaknya, saudara. Besoknya saya diajak makan dengan satu orang dan kami mungkin makan 3 jam. Selesai 3 jam, satu orang 4 juta, saudara, sekali makan. Satu orang 4 juta, mungkin itu yang 7 Bu kemarin. Mungkin itu yang 7 menurut saya. Karena sapinya baru sampai dari Jepang. Kita makan jam 12, sapinya terbang jam 3 pagi. Saudara bisa bayangin gak? Sapinya terbang, jadi begitu kami sampai, ting, sapinya baru datang. Ya udah dipotong ya, sapinya sudah dipotong. Baru datang dari Jepang. Saudara tahu kami makan 3 jam. Ini imam ya. Saya ini kan juga tetap imam Tuhan. Bu Iin ini tetap imam Tuhan. Bu Kesia itu tetap imam Tuhan. Kami makan 3 jam, pulang dapat 6,5 miliar. 6,5 miliar. Saya harusnya nggak mau cerita karena saya takut sungkan sama Pak Leo baru cerita bikin sekolah. Tadi ceritanya ratusan juta, saya berkata, aduh saya kesaksian gak ya? Tapi saudara, sekarang kita lagi planning untuk bangun sekolah bukan cuman di Papua. Tapi kita akan bikin sekolah di Afrika, saudara. Kita akan bikin sekolah, bikin klinik. Budget awal 6,5 M, tapi janjinya 500 sampai 1 T, saudara. Dan saya cuma ngeliat gini, makan 3 jam, makanannya enak bener lagi. Enak banget saudara, ya ampun. Udah makan enak, pulang dapat uang jajan, gak stop sampai di situ. Saya berpikir, udahlah, mungkin kerajaan imam stop sampai 6,5 miliar. Saudara ingat saya cerita ya, saya ini gak pengen apa-apa. Ya paling mobil listrik lah, iseng-iseng gitu saya bilang. Saudara tahu tiba-tiba ada orang beliin saya beneran mobil listrik, saudara. Masih kaget, beneran saudara. Belum datang tapi nanti minggu depan. Saya cuma ngeliat gini, Tuhan. Saya ini cuma mikir, waktu saya mau menikah dengan Bu Kesia, satu pertanyaan saya bilang, Kes, aku gak tahu ya kita mau makan apa. Saya full timer. Kesia jawab dengan kuat, nasi lah. Papa saya masih ada chatnya di Kesia. Setiap hari nanyain, Kes, boleh gak suruh Joshua kerja? Kes, kamu gak mau kerja di luar. Karena Joshua maunya jadi full timer loh. Tapi saya mau katakan jatah imam itu kerajaan, saudara. Kerajaan itu bukan artinya saudara orang pengangguran, gak terima di mana-mana masuknya imam, no. Waktu engkau bisa mendengar, engkau bisa pegang teguh perjanjian Tuhan. Saudara jangan berpikir saya mau foya-foya. Saya udah cerita kan, saya ada uang, harusnya saya mau belanjain, tapi akhirnya saya nabur. Saya nabur buat beasiswa. Dan ini dikasih buat belanja. Nggak boleh harus mobil listrik. Udah buat nabung aja, nggak boleh investasi, nggak boleh buat beli emas. Nggak boleh harus mobil listrik. Saya bilang, ya udah mau apa, dipaksa kok. Belinya terpaksa, mau gimana saudara. Dan saya berkata seperti ini, waktu engkau dipisahkan dari dunia, engkau akan mengalami cara-cara yang ilahi saudara. Saudara makan di mana 3 jam, dapat 6,5 miliar tuh makan apa? Makan apa, kerja apa? Bukan traktir loh, enggak. Saudara ditraktir, 3 jam ngobrol, dapatnya 6,5 M. Saya cuma katakan Tuhan, kalau kita ini mendengar, kalau kita ini berpegang pada perjanjian, para imam-imam Tuhan. Kalau engkau berjalan dengan ini, dengar Tuhan. Saya ke Burundi itu kan mendengar Tuhan. Ketemu presiden, mendengar Tuhan. Ada orang-orang yang memegang perjanjian sepakat. Kalau Kojos bilang bisa, pasti bisa. Dan dari situlah pintu-pintu berkat terbuka. Pilar, saya lebih cepat. Pilar Kejadian 18 ayat 22-24. Abraham seorang pilar. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ berjalan ke Sodom. Tetapi siapa? Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan bukan cuma berdiri tapi apa? Datang mendekat. Saudara, saya tahu panggilan pilar ini adalah orang-orang yang tetap berdiri saat semua orang pergi. Mereka tetap berdiri, mereka tetap berdoa. Saudara, selama syuting, kita semua penari, para pemimpin, kita diberkati dengan pasangan oma dan opa yang luar biasa, saudara. Ya, duduknya di pilar sebelah sana ya. Kakek neneknya penari kita. Saudara, mereka ini sudah umur 80 tahun. Setiap kebaktian gak pernah bolos. Bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk datang kebaktian. Di saat semua orang pergi,
Oh boleh bangkit berdiri, Oma, Opa boleh bangkit berdiri dengan hormat. Maaf kalau merepotkan. Opanya juga Pak, jangan tepuk tanganin omanya aja. Nah boleh kasih tepuk tangan buat Oma, Opa ini. Saudara mungkin jarang melihat, jarang notice. Tapi Oma dan Opa ini saudara, mereka berdoa senantiasa sebagai pilar. Semua orang come and go. Dia bertahun-tahun ada di tempat ini. Setiap pagi datang mendekat kepada Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Golden Night kita. Terima kasih Om, Tante boleh duduk. Saudara, seorang pilar adalah saat semua orang pergi. Dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di dekat pemimpin. Semua lain menjauh, Buin lagi galak. Ini saatnya kita kabur, kita pergi keluar kota. Ini saatnya cari pelayanan. Sejauh-jauhnya kalau bisa ke Burundi deh. Tapi coba saudara lihat Pak Luki. Semua orang pergi ke Israel. Pak Luki berkata kalau ibu berangkat, aku akan jaga Indonesia. Itu pilar. Saudara kalau engkau enggak punya DNA ini. Dan engkau DNA-nya ceplak-ceplok saudara. DNA-mu adalah sukanya pergi-pergi. Kalau pemimpinmu marah engkau pergi. Kau enggak cocok masuk ini. Kalau engkau lagi ciong sama pemimpinmu, saudara tahu ciong. Kalau lagi salah paham, lagi berantem terus. Engkau ngilang. Engkau gak cocok jadi pilar. Pilar waktu bahkan Tuhan ini lagi marah mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara tahu Abraham berdiri dan datang mendekat. Itu pilar sejati. Dia berdiri, dia berdoa, dia bawa bangsanya di hadapan Tuhan. Makanya di Alkitab ditulis di Wahyu 3:12. Ujungnya mereka yang menang itu bukan yang paling diurapi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat. Tapi yang menang akan kujadikan soko guru. Di Wahyu 3:12. Mereka yang ujungnya didapati Tuhan. Ini paling luar biasa. Ini orang-orang yang menang. Cocoknya mereka untuk jadi apa? Pilar saudara. Dan siapa yang orang-orang memutuskan untuk nopang keuangan? Para pemimpin kok. Coach Iren, Bunita, Burut, Pak Fendi, semua ngeluarin uang mereka. Untuk apa? Nopang pelayanan ini. Di saat saudara mungkin lagi mutung, saudara lagi pergi, gak mau datang kebaktian. Para pemimpin-pemimpin ini tetap datang setiap pagi memintakan ampun untuk kita semua. Itu soko guru. Di saat semua kita semaunya kita lagi MMGJ, mutung-mutung gak jelas. Saudara gak tahu pengeluaran banyak. Saudara nggak tahu buat syuting meletihkan. Ada pilar-pilar yang memutuskan tetap berdiri. Waktu kita ke Israel, ada orang-orang yang jam 6 pagi tetap berdoa. Itu apa? Pilar. Setiap hari doa pilar saudara. Semua orang pergi, dia tetap berdiri. Bukan cuma berdiri, dia datang mendekat kepada Tuhan. Mempelai, kalau saudara berpikir mempelai isinya semua cewek-cewek single yang cantik-cantik. Dulu di Holy Stadium, semua perempuan-perempuan yang malas pelayanan masuknya ke mempelai saudara. Dulu ya, yang cantik-cantik, penari-penari yang single-single masuknya ke mempelai. Yang cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng antara penuai atau tentara saudara. Nanti kalau gerbangnya deketan, aduh matanya jelalatan, termasuk saya saudara. Kenapa? Semua single-single di sana. Tapi saya mau katakan itu bukan mempelai. Itu 5 anak darah bodoh dan 5 anak darah pintar. Itu. Jadi 50-50 kalau saudara lihat perempuan cantik, single ya. Single di roh, bukan single di daging. Single di roh, 50-50 ini bodoh atau pintar. Tapi kalau engkau bertemu dengan mempelai. Amsal 31, saudara bisa baca satu perikop. Itu keren sekali, dikatakan istri yang cakap. Mempelai itu istri loh. Mempelai itu bukan cem-cemannya raja loh, salah. Kalau itu enggak, bukan. Mempelai itu apa? Mempelai itu istri raja. Ini syarat buat jadi istrinya Salomo. Ini syarat singkat ya, bukan istrinya Tuhan. Istrinya Salomo, istri raja. Istri yang cakap siapa yang mendapatkan? Ia lebih berharga dari permata. Bukan minta permata. Bukan minta, tetapi dia lebih berharga dari permata. Hati suaminya apa? Ini masalahnya kan gak bisa dipercaya kan kadang. Suaminya apa? Tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, cuan.
Nah, saya mau katakan nih buat para mempelai-mempelai, penari-penari di mempelai, semua yang ada di panggilan mempelai. Ini syaratmu enggak? Engkau berbuat baik, engkau tidak berbuat jahat, engkau mencari bulu domba Rami, senang bekerja dengan tangannya. Ayat 14, kapal-kapal saudagar datang bawa makanan. Wah, lengkap saudara baca di rumah. Dia beli ladang, dia mengikat pinggangnya, dia mengulurkan tangan kepada yang terindas dan lain sebagainya. Itulah Coach Iren dan Bu Nani, saudara. Beneran, bukan mempelai KW. Bukan 5 gadis bodoh yang dia merasa cantik jadi masuknya mempelai. Padahal cantik enggak, pinter enggak. Mempelai itu harusnya pinter. Mempelai itu bukan cewek-cewek cantik tapi blow on. Itu kan sarkasnya orang bule kan. Kalau ini perempuan blonde, rambutnya pirang, cantik. Coba saudara lihat di film-film. Pasti dia yang buat kekonyolan deh. Pasti yang bodoh-bodoh, apalah aneh-aneh gitu. Salah jalan, jatuh, nanti cowok gantengnya yang nolongin. Itu semua cewek cantik yang bodoh. Saudara harusnya mempelai itu Amsal 31. Panggilan mempelai. Sama istri-istri juga di tempat ini. Harusnya engkau bukan minta permata, tetapi engkau mendatangkan kapal loh buat suamimu. Harusnya. Makanya selalu cerita itu kan digema-gemakan. Bu Kesia itu pernah mendatangkan 3 miliar buat pelayanan kita ke Bali. Itu istri yang cakap itu. Bukan sekedar minta-minta. Bawa kapal dari seberang lautan. Enak aja cuman bawa gerobak. Kapal. Dan dikatakan ia senang bekerja dengan tangannya. Saudara kalau engkau ini panggilan mempelai. Tapi malas loh, saya kan putri. Bukan panggilan putri kita. 6 panggilan, wah tentara, pilar. Panggilan putri. Princess, no. Gak ada di bahtera panggilan putri, gak ada. Panggilannya mempelai. Saudara coba lihat Coach Iren. Semua pelayanan yang dia pegang pasti mendatangkan keuntungan. Golden Night. Begitu dimulai, wah berapa KKR ya waktu itu langsung kumpul ribuan kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang kata orang gak mungkin kok. Oma-oma dan opa-opa. Itu apa? Mempelai yang mendatangkan kapal-kapal dari seberang lautan. Dia bukan minta permata, tapi dia lebih berharga dari permata. Syaratnya apa? Ester 2 ayat 12. Dia harus direndam di dalam wangi-wangian. Dia butuh 1 tahun. Nah saudara saya ini lihat sebuah dokumenter bagus ya. Kita ini terdiri dari semua sel, betul ya? Dan kita ini menjadi seperti apa yang kita makan dan kita konsumsi setiap hari. Dan di dokumenter ini menceritakan sangat baik bagaimana di dalam tubuh kita ini ada banyak sel, ada banyak microbiome kalau mereka bilang. Yang itu akan mempengaruhi mulai dari bau badanmu sampai emosi labilmu itu ditentukan dengan apa? Semua yang kau makan. Dia ngasih contoh gini, dia buat sebuah penelitian, ada seorang yang emosinya gak bagus ya, maksudnya pemarah dan temperamen dan lain sebagainya. Dan microbiome yang ada di ususnya dikasih ke tikus. Supaya tikusnya ini punya microbiome atau apa ya, microbiome itu ya sel-sel kecil yang bantu kita mengelola makanan, itu dikasih ke tikus. Dan saudara menurut penelitian ini, tikusnya jadi labil kayak manusianya saudara. Jadi gak jelas. Dan penelitian ini menceritakan termasuk yang gemuk, termasuk yang saudara udah coba diet tapi beratnya gak turun-turun. Itu karena sel-selmu berlaku seperti itu. Dan ya kalau ini sponsorship dikit ya. Kalau saudara tahu saudara diet ini gak turun-turun, katanya karena saudara itu gak punya beberapa sel tertentu. Yang makanannya apa? Buah. Saya juga baru ngerti. Oh gitu. Jadi ada beberapa sel di dalam hidupmu yang ternyata itu bikin kurus. Dan makanannya sel itu, ternyata sel itu makanannya beda-beda. Microbiome ini makanannya beda-beda. Makanannya sel yang buat kurus ini apa? Buah dan sayur. Dan saudara, di dalam rohani sama para mempelai apa yang kau makan. Maaf, ada beberapa orang makanannya itu bikin bau badan. Saya kalau kebanyakan makan daging sapi, saya ini bau saudara. Saya juga merasa, kata orang sih, orang gak bisa cium baunya, saya ini bisa.
Bahkan anjing saya coba. Saya kan punya anjing nih. Gara-gara Miel dan Elion ya, waktu itu saya tunjukin, wah mereka mau. Dan saudara, begitu saya kasih daging, saya kasih tulang dan lain sebagainya, satu rumah bau saudara. Dan saya berkata, hidup kita ini kalau para mempelai, bukan cuma mempelai sih, tapi engkau makan semua yang bau, hidupmu pasti akan bau. Dan itu gak akan menyenangkan hati raja. Kau membiarkan kepahitan, kau membiarkan kemarahan, memenuhi hidupmu dan jadi makananmu sehari-hari. Itu bukan mempelai saudara. Putri boleh mutung-mutung gak jelas. Putri boleh selalu minta perhatian, terserah. Tapi mempelai yang sejati, makanannya bukan perhatian. Mempelai sejati, makanannya bukan tepuk tangan. Mempelai sejati, makan hanya yang dari tangan Tuhan. Penuai, Matius 9 ayat 37, luar biasa sekali. Kehadiran penuai adalah hasil dari doa Yesus sendiri saudara. Yesus melihat tuaian terlalu banyak, penuai kurang. Makanya Yesus yang berdoa supaya para penuai dibangkitkan. Kalau di sini ada penuai-penuai di akhir zaman, yang kau tahu engkau akan menuai jiwa-jiwa dengan sangat banyak. Itu doa Yesus sendiri dalam hidupmu. Yesus yang berdoa untukmu. Yesus yang meminta supaya engkau ada di dalam pelayanan ini. Supaya apa? Kita ini bukan fokus cuman apa yang ada di dalam pelayanan. Tapi pelayanan kita sampai keluar. Ada penuai-penuai yang akan turun ke ladang-ladang. Turun ke Bangladesh seperti Bunita hari ini. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa. Dan menurut saya bukan cuma panggilan supranatural. Tetapi kita semua harus menjadi supranatural. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang sama, bahkan yang lebih besar. Saudara, kita semua dipanggil. Saya tahu kita ini bukan pure, oh saya ini cuma raja pak, tugas saya cuma nabur. Saya rasa enggak. Kita ini gabungan saudara. Saya tahu dalam hidup saya kemarin dari Sion keluarin survei, saya keluarnya tentara saudara. Keluarnya tentara dan saya rasa betul setiap kita ini pasti campuran. Ada tentaranya, saya suka melindungi orang, saya suka memikul beban lebih banyak. Ada rajanya, suka menyiapkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin ada pilarnya, saya diomelin sama buiin kayak apapun, besoknya datang lagi kebaktian. Itu pilar saudara. Dan semua itu membuat saudara berdiri on position. Dan kita melakukan yang supranatural bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah hasil penelitian nih saudara. Saudara, ternyata waktu engkau memutuskan on position, engkau memutuskan untuk berubah seperti yang Tuhan mau. Saudara ini berevolusi menjadi luar biasa, saudara. Boleh gambarnya ditampilkan? Saudara tahu semua binatang itu berevolusi ya, tahan ya. Saudara, dari dinosaurus yang galak, raksasa, dia berubah menjadi ayam potong hari ini. Saudara, dari Brontosaurus, lehernya panjang supaya bisa ngambil daun-daun yang terbaik. Sekarang jadi jerapah. Jerapahnya Elion. Ada badak, tanduknya dulu 3, lancip-lancip sekarang berubah jadi lurus karena mau formasi anak panah mungkin. Saudara, evolusi itu perubahan. Waktu engkau berkata Tuhan, aku ini mau berubah Tuhan. Tuhan, aku mau on position, aku mau di-update Tuhan. Tuhan, aku gak mau jadi putri. Aku gak mau jadi putri dara yang bodoh tadi. Udah jelek, bodoh lagi gitu ya. Saya gak mau Tuhan. Saya mau berevolusi jadi mempelai Tuhan. Saudara tahu, binatang-binatang tuh berevolusi. Next. Ya, macam-macam ya. Ini. Ada yang jadi buaya. Kalau saudara tahu singa, Cybertooth yang raksasa itu berubah menjadi singa yang hari ini. Dan di situ ada burung yang terbang. Bahkan kalau saudara tahu capung yang besarnya 1 meter, sekarang tinggal jadi 10 cm. Itu juga evolusi. Tapi ini saya baca ya, saya nonton dokumenternya bagus. Ada satu evolusi yang paling berhasil. Boleh next? Suatu serigala jadi anjing saudara. Ini mereka spesies yang sama, ini anjing saya saudara. Saya bersyukur dulu waktu kami menikah, saya ganteng sendiri di rumah, laki sendiri. Miel lahir masih mempertahankan derajat kegantengan saya.
Elion lahir, wah pencapaian yang saya tahan dari 4 Februari 95 sampai 22 November 2021 terpatahkan saudara. Dan tokoh ketiga yang ganteng di rumah juga, puji Tuhan. Saudara bisa bayangin saya nggak jelek-jelek amat, Elion ganteng luar biasa. Kalau punya anjing jelek kan kasihan dibully. Puji Tuhan anjing saya nggak jelek-jelek amat saudara. Harusnya saya mau bawa, tapi anjing nggak boleh masuk ke bait Allah. Saudara tahu ya, ini menurut penelitian gini. Hari itu semua binatang merajai bumi. Mereka predator sebutannya. Ada singa saber-tooth yang saudara tahu giginya lancip, raksasa besar. Ada mamut, kalau saudara tahu mamut, gajah raksasa. Termasuk serigala tadi saudara. Mereka hyena, itu semua predator. Dan manusia muncul, dan manusia zaman dulu, saya nggak ngomong monyet ya, manusia zaman dulu, mereka menemukan tombak dan api. Mereka menemukan panah. Dan sejak hari itu bukan lagi singa predatornya, tetapi manusia menjadi predator nomor 1. Dan hari itu manusia mengalahkan semua binatang-binatang tadi. Saber-tooth, apalagi hyena dan lain sebagainya. Dan sama semua serigala juga diburu sama manusia. Karena mereka musuhan, sesama predator. Tapi penelitian ini dahsyat saudara. Boleh gambarnya yang tadi, karena Elion udah datang ya. Gambar dodoknya bisa dikeluarin, nah itu Yon. Tapi saudara tahu hari itu, ini penelitiannya ngomong gini. Serigala memutuskan, bukan berevolusi jadi lebih galak. Serigala memutuskan berevolusi menjadi lebih baik. Hari itu singa memutuskan aku harus lebih kuat, aku harus lebih galak. Harimau dan lain sebagainya, aku memutuskan aku harus lebih perkasa. Dan ujungnya mereka berakhir di kebun binatang saudara. Gak banyak, kita cuman lihat, kita foto-foto, kita tepuk tangan. Mereka dikasih daging, mereka puas. Tapi hari itu bukan jadi serigala ya. Tapi hari itu serigala memutuskan aku harus berevolusi jadi baik. Dan dia berevolusi menjadi hambanya manusia. Saudara tahu ceritanya kan? Serigala pertama, dia menjadi peliharaannya manusia. Dan dia menjadi kawannya manusia. Dan hari ini ada sekian banyak spesies, termasuk pudel kalau saudara lihat. Dari serigala yang horor, jadi anjing lucu seperti ini. Itu apa? Hasil evolusi menjadi baik. Saya akan tutup dengan ini saudara. Saya tahu nama bahtera itu sebenarnya kurang tepat lah. Bukan kurang tepat ya, kurang baik. Kenapa? Manusianya 8. Sisanya apa? Atang-atang kalau kata Elion. Makanya kalau saya lihat di mana itu cakar-cakaran, wah mutung ini, wah jadi kalong, hilang, terbang gitu. Saya lihat ya gimana ya namanya bahtera. Makanya diganti kan jadi apa? Aircraft carrier. Nah supaya manusianya banyak sekarang. Tapi di awal saya tahu kita ini binatang-binatang kok. Saya tahu berapa banyak saudara mutung. Saya nggak tahu orang yang pernah ngebanting barang di depan bui itu saya nggak tahu nyalinya seperti apa. Tapi banyak saudara. Dan saya cuma ngeliat gini, waktu engkau berevolusi jadi lebih galak. Dokumenternya itu bilang gini, sebab menjadi galak itu meletihkan. Lucu ya. Singa itu jadi galak itu meletihkan. Makanya mereka bahkan tidur, akhirnya mereka hampir punah hari ini. Tapi anjing, dia memutuskan lebih nunduk. Saya mau katakan saudara, mau sampai kapan engkau membiarkan kebuasan dan keliaran dalam hidupmu. Para raja, engkau sangat malas nabur, engkau maunya gengsi, kalau tersinggung keluar. Itu bukan raja. Raja itu tentang korban. Penuai, engkau ini bukan apa ya, atau imam, engkau ini bukan panggilan yang terakhir. Oh tempatnya orang-orang yang apa full timer, miskin-miskin, masuknya di penuai atau imam. Bukan. Itu kemalasanmu yang membuat engkau gak pernah keluar. Tapi waktu engkau memutuskan berevolusi menjadi seperti yang Tuhan mau. Engkau tuh bukan cuman ada di kebun binatang saudara. Kebun binatang itu paling mentok di foto-foto kok. Engkau bisa ada di rumah Tuhan saudara. Saya lihat waktu saya pelihara anjing ya. Dan saya tahu ya Tuhan. Ini tuh serigala loh yang saya pelihara. Saya ini kan dulu pencinta kucing. Saya tahu kucing itu memang kadang merepotkan sih saudara. Mereka tuh mau saudara kaya apapun, sebaik apapun. Ada orang ngasih tulang ikan pasti pergi kok. Tapi anjing itu enggak.
Sampai hari ini. Walaupun saya lagi sibuk keluar kota dan lain sebagainya. Dia tetap nunggu saya depan pintu. Saudara, mau sampai kapan kau membiarkan keliaranmu memimpin kau? Atau hari ini kau memutuskan, Tuhan, aku mau berevolusi, on position Tuhan. Kalau bahasa saya, berevolusi menjadi baik. Stop dengan semua kemarahan. Kalau tadi Pak Leo berkata, stop dengan semua high maintenance-mu. Stop dengan semua egomu. Stop dengan semua engkau yang craving. Engkau yang selalu lapar akan tepuk tangan, perhatian manusia. Dan kau memutuskan berevolusi jadi baik. Dan kau berdiri on position. Kita masuki Rosasana. Kita masuki musim lawatan yang terbaik. Mari tutup Alkitabmu, pejamkan matamu sebentar. Tuhan, sekali lagi tulis DNA-mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kalau ada binatang yang berevolusi dengan sedemikian rupa. Kami ini bukan binatang Tuhan. Ada DNA Kristus dalam hidup kami. Buat kami kembali berevolusi menjadi Kristus Tuhan. Kebaskan semua mental block yang berkata kami ini pasti hidup miskin. Karena kami cuman sekedar full timer. Buat setiap kami Tuhan. Bukan jadi orang-orang yang penuh dengan ego. Atau buat kami para tentara-tentaramu. Jangan sampai kemalasan kami untuk menggendong dan menopang. Itu membuat kami keluar dari destiny kami panggilan tentara. Jangan sampai Tuhan keletihan kami untuk menggendong setiap beban. Itu membuat kami keluar dan kami memutuskan menjadi talenan dan bukan tablet yang kau mau Tuhan. Tapi hari ini buat kami kembali on position Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya mau ajak untuk kita doa perang sama-sama. Perang bangsa-bangsa. Nari dulu. Saya mau ajak untuk kita sebelum perang. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu DNA sekali lagi. Kita mau minta DNA Kristus. Kita mau sekali lagi kita berkata, Tuhan, aku ini bukan serigala, aku bukan anjing Tuhan. Ada Kristus dalam hidup kami. Ada Kristus. Saudara, siapa yang mau berevolusi jadi baik saudara? Sampai kapan kau mau jadi garang kepada sesamamu, garang kepada pemimpinmu, garang kepada otoritas, garang kepada Tuhan. Tapi ayo kita berdiri on position. Kita lakukan tugas dan bagian kita. Mari pejamkan matamu sekali lagi.